Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyaksikan sebuah tayangan live di channel Gus Aziz, yaitu sebuah diskusi beliau dengan para kiai. Seperti ada diskusi di sana tentang nasab ba'alwi ya. Kita simak saja langsung lah. Apa saja ya sih yang disampaikan oleh Gus Aziz. Nanti saya tanggapi setelah saya di sini menyajikan sebuah video tayangan dari bagaimana jalannya diskusi Gus Aziz dan para kiai di situ di Purworejo kalau nggak salah ya. Silahkan saya tampilkan di sini teman-teman. Di mana beliau itu mendidik putra-putranya, mendidik santri-santrinya untuk selalu mengupdate pengetahuan dan keilmuan. Sehingga tidak ada kamus yang namanya kualat. Dan tadi saya mengutip dari Gus El yang mendapatkan satu pesan yang luar biasa. Di mana dulu beliau, Mbah Hamzah Madni ini menyampaikan akrimul habaib li ilmihim fa illam yakunu ulama fa akrimuhum ka ikramikum li baqiyatin nas. Muliakanlah para habaib itu lantaran keilmuannya, bukan karena nasabnya, bukan karena dalam darahnya terdapat darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sampai sekarang darahnya itu belum terkonfirmasi sebagai darah yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu ketika dari kalangan habaib ini tidak termasuk dari kategori ulama, fakrimuhum kaikromikum libaqiyatin nas. Muliakanlah mereka sebagaimana kalian itu memuliakan manusia seperti biasanya. Nah, artinya dari pesan ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran. Ya udah sih, biasa-biasa aja kalau memang bukan ulama. Tidak terlalu atau jangan terlalu memulia-muliakan nasab, apalagi nasab yang diklaim sebagai nasab yang tersambung kepada Rasulullah, yang diklaim sebagai nasab yang paling sahih sedunia dari nasabnya Ahlul Bait. Jangan. Tetapi muliakanlah seseorang itu lantaran keilmuan yang dimilikinya. Nah, tentu kalau kita melihat sanad keilmuan yang dimiliki oleh almarhum Mbah Yai, itu beliau memiliki beberapa guru, beliau memiliki beberapa kiai, yang diantaranya itu adalah ulama-ulama lasem dan ulama-ulama saran. Catatan saya mana tadi itu? Sebentar. Oh, catatannya hilang, Gus. Dan seterusnya lah. Ya, diantaranya adalah Mbah Baidawi Lasem, kemudian Mbah Maksum Lasem, kemudian Mbah Mansur Lasem, kemudian Mbah Imam Sarang, kemudian Mbah Kiai Hudori Tegalrejo. Dan tentu ini menjadi satu gambaran bagi kita bahwa silsilah sanad keilmuan yang dimiliki oleh Ponpes Mambal A'la itu bersambung kepada ulama-ulama Nusantara. Misalnya ketika kita mengambil sanad keilmuan dari Lasem, dari Mbah Maksum Lasem yang merupakan murid dari Mbah Syekhuna Khalil Bangkalan, kemudian bersambung kepada Syekh Muhammad Nawawi Banten, bersambung kepada Said Ahmad Zaini Dahlan, terus kepada ulama-ulama yang mendunia. Nah, hal ini ternyata tidak banyak diketahui oleh para santri. Itu. Sehingga seringkali santri-santri itu banyak terdoktrin bahwa seluruh sanad keilmuan itu ada di kalangan habaib. Seluruh sanad keilmuan itu adalah semuanya dari habaib. Dan ketika ditelusuri,
sanad keilmuannya itu hanya sekian persen saja itu. Saya pernah podcast dengan Kiai Ubaidillah Rembang yang di situ mengkaji sanad keilmuan dari ulama-ulama Nusantara, di mana kesimpulannya itu mungkin hanya 5-10% saja mewarnai dunia keilmuan dari ulama-ulama Nusantara. Jadinya bukan berarti mengecilkan mereka, enggak. Tetapi kita menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Nah, itu satu. Nah, itu dia teman-teman hal-hal yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli dalam jalannya diskusi ya di sana dengan para kiai. Tentu jika teman-teman ingin menyaksikan live-nya atau secara utuh tentang jalannya diskusi tersebut, bisa langsung kunjungi di channel Gus Aziz Jazuli. Saya hanya menampilkan beberapa durasi saja, dan itu penting untuk saya sampaikan bahwa ada satu nukilan yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli. Jadi kita muliakan Habib itu karena keilmuannya, atau kalau tidak itu karena kepentingan kita sesama manusia. Kita punya kepentingan antar sesama, yaitu sama-sama manusia dan sama-sama harus memanusiakan manusia. Saya dari Indonesia harus memanusiakan kamu yang dari Inggris, dan kamu pun orang Inggris punya keharusan memanusiakan saya sebagai orang Indonesia. Jadi ada simbiosis mutualisme antar sesama manusia. Apakah itu yang harus didorong, yang harus dilandasi adalah bagaimana kita memiliki kesadaran sebagai ciptaan Tuhan yang harus saling menjaga gitu loh. Itu kan mestinya harus diajarkan, bukan malah la litatafakharu atau futabil ansabi kalau nggak salah itu. La litatafakharu bil aba'i wal qabaili wala litada'u at-tafawuta bil ansabi. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tafsir Munir itu ya. Ketika beliau menafsirkan Al-Hujurat 13 di Ta'arufu itu. Itu ya teman-teman kira-kira ya. Jadi kita tetap muliakan Habib, muliakan siapapun ya. Kajian nasab ini jangan dikaitkan dengan kebencian dong. Yang namanya mengkaji nasab ya, dengan alasan untuk menjaga terah Rasulullah SAW. Jika bukan keturunan, ya apa salahnya? Emangnya nggak boleh yang bukan keturunan itu soleh? Emang nggak boleh yang bukan keturunan itu punya ritual-ritual wiridan-wiridan khusus? Kan boleh-boleh aja. Gitu ya. Ini bukan dalam rangka saya mengatakan Mbak Alwi batal, tidak. Cuma ketika ada yang mengkaji, jangan dikaitkan itu dengan kebencian. Jangan katakan itu sebagai kebencian kepada para habaib, tidak. Ya mengkritik nasabnya saja, bukan berarti kita tidak boleh memakai wiridan mereka, enggak, atau istifadah terhadap hal-hal yang mereka telah tuliskan dalam kitab-kitab mereka, bukan. Bahwa ada dugaan-dugaan makam palsu lah, wiridan ini yang katanya apa, wiridan atau apa ratiban atau ini dari ngambil dari nyomot dari mana lah, kan rame-rame tuh kalau nggak salah saya dengar begitu. Itu perkara lain ya, tapi kita hormati orang itu, mau Habib kayak mau Syarif mau Sayyid kayak, pertama itu karena keilmuannya. Kan dianjurkan dalam ajaran Islam kita ada, atau dalam manhaj kita itu keturunan Rasul tetap dimuliakan dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, tapi bukan berarti kita tidak boleh mengkritik mereka ketika mereka berbuat salah. Itu kan persoalan lain lagi tuh. Gitu ya. Jadi ini kita hormati Habib, mau percaya mau enggak sebagai keturunan, ya itu silakan, daripada kita ribut-ribut ya. Tapi kita tetap hormati karena keilmuannya begitu. Dan jangan paksa Anda jangan memaksa orang untuk percaya kepada Habib, dan juga jangan paksa orang untuk tidak percaya, dan pula kita tidak boleh melarang orang mengkaji, gitu ya. Ada orang ngaji nasab, dikaji nasabnya secara argumentatif, kaji secara ilmiah, jangan marah-marah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, beribu-ribu maaf jika ada kesalahan yang saya ungkapkan di sini. Tak lebih dan tak kurang, tak lain dan tak bukan lagi saya mengatakan seperti itu untuk mengedukasi, memberi pencerahan untuk teman-teman, jaga persaudaraan kita sebagai sesama muslim, untuk Indonesia lebih baik lagi, untuk negara kita lebih baik lagi. Salam cinta damai untuk semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.